ketemu lagi di Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Karawang. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Pastinya luar biasa kan? Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, ay kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saat ini kita akan berdoa. Teman kita Gabriel akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami pengen pulang minggu, tapi teman-teman semua, haleluya, amin. Wah, Gabriel hebat sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih Gabriel. Saat ini kita akan memainkan satu lagu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah,
Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam ibadah online. Sebelumnya Ibu akan mengucapkan Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar adik-adik? Sehat? Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kepandaian untuk kami bisa mengerti akan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Berkati teman-teman kami yang ada di rumah. Berkati juga untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari pelajaran kita nomor 12 dengan judul Si Pendurhaka. Sebelumnya, mari kita membaca dulu firman Tuhan ya adik-adik. Kita akan buka dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan baca bersama-sama 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Persiapkan Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Adik-adik, judul bacaan atau judul cerita hari ini adalah Si Pendurhaka. Diambil dari pelajaran kita nomor 12. Nomor 12 ya.
Silakan adik-adik bisa menyimaknya. Ibu mau tanya, apa sih arti dari kata si pendurhaka? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan atau tulis langsung di kolom komentar. Si pendurhaka adalah, siapa yang tahu? Baik. Si pendurhaka adalah orang yang penuh dengan tipu daya si jahat. Jadi orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, itu namanya si pendurhaka. Coba, mari kita sebutkan contoh-contoh kejahatan yang sering dilakukan oleh manusia. Tipu daya si jahat yang sering dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah 1. Mencontek. Kemudian memukul, mencuri, apalagi adik-adik, membunuh, menghina, dan banyak sekali. Kalau kita sebutkan tidak selesai hari ini. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada saat ini. Itu adalah orang-orang yang dikatakan si pendurhaka. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita banyak melakukan kejahatan. Lalu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diajak untuk berbuat jahat, kita mau melakukan atau menolak? Kita mau ikut-ikutan atau kita tidak mau? Harusnya kita tidak boleh ikut-ikutan dengan orang-orang yang berbuat jahat. Melempar mangga tetangga karena melihat, wah enak sekali mangganya, besar, berwarna orange, wah segar sekali ini, udara sangat panas. Kemudian kita melempar mangga tersebut dan akhirnya kita disebut sebagai pencuri. Itulah contoh kegiatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kita akan menyimak dari bacaan kita hari ini. Tadi kita sudah baca bersama-sama dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Di Tesalonika ada yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk kedua kalinya. Padahal sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang ya adik-adik ya. Tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali. Orang-orang Kristen di sana menjadi bingung. Masa sih? Kok aku nggak tahu? Apa benar? Jadi semua orang menjadi bingung. Maka Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Waktu itu Rasul Paulus berada di tempat yang lain. Dia menulis surat untuk memberikan pengajaran yang benar. Rasul Paulus mengajarkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus akan muncul si pendurhaka. Artinya, ada banyak pemberontakan, tidak mau taat, dan suka melawan. Itulah tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Si pendurhaka ini pasti dia melawan Allah. Bahkan ia mau menyamai Allah. Dia mau posisinya sama dengan Allah. Dia ingin disembah. Si pendurhaka ingin dipuja-puja dan membuat banyak kejahatan sehingga menimbulkan kesusahan, penderitaan, kesedihan bagi banyak orang. Itulah yang dilakukan oleh si pendurhaka. Tapi si pendurhaka ini juga bisa menunjukkan mujizat-mujizat sehingga banyak orang kagum. Padahal kehebatannya hanyalah tipuan belaka, mujizatnya tidak nyata. Banyak orang-orang menjadi pengikut si pendurhaka ini. Dan
berpaling dari Tuhan. Namun Tuhan Yesus akan mengalahkan si pendurhaka. Si pendurhaka ini akan dihukum karena tidak percaya akan kebenaran dan melakukan banyak kejahatan. Kita jangan tertipu dan menjadi pengikut si pendurhaka. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Ketika banyak si pendurhaka di sekeliling kita, kita harus berani melawan mereka, menolak mereka bahwa aku tidak mau ikut-ikutan. Aku tidak mau berbuat jahat. Karena yang berbuat jahat akan pasti dihukum oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita baca ayat yang ke-12 tadi ya. Kita baca ya. Ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Jadi setiap perbuatan jahat pasti ada hukumannya. Ketika kita juga durhaka terhadap orang tua kita pasti apa? Dia merasa sedih. Dan kadang kita juga dihukum supaya kita kembali lagi ke jalannya yang benar. Ketika kita berusaha melawan orang tua kita, tidak mendengarkan, memukul kakak, memukul adik, orang tua kita pasti meluruskan. Jangan berbuat jahat walaupun kepada saudaramu, apalagi terhadap orang lain. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, kita tidak bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Karena menganggap, wah, anak Tuhan adalah anak-anak yang jahat. Sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi, yang pertama, mari kita waspada. Kita harus memperhatikan sekeliling kita. Apakah orang-orang di sekeliling kita membawa kepada kebaikan atau membawa kita kepada kejahatan. Dan kita harus memilih untuk kita mengambil jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang memberi damai. Yang kedua, tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Yang ketiga, pasti ada hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Hukuman kekal akan diberikan oleh Tuhan bagi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini tentang si pendurhaka. Kita akan berdoa supaya kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan supaya kita bisa mengalahkan tipu muslihat si iblis yang selalu mengganggu kita. Membuat kita berubah menjadi anak-anak yang jahat. Mengubah kita menjadi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mari kita lawan itu semua dengan kekuatan dari Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kita akan mengakhiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Kami mengucap syukur karena hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa ada banyak orang-orang jahat di sekitar kami. Tapi kami adalah tentara-tentaranya Tuhan, dan kami pasti akan menang melawan tipu muslihat atau orang-orang yang jahat di sekitar kami. Kami tidak mau ikut-ikutan dengan si jahat. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan sampai Tuhan memanggil. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Kami mendoakan buat guru-guru yang mengajarkan kami, Tuhan memberkati. Buat teman-teman kami, Tuhan memberkati. Juga buat orang tua kami yang senantiasa mengasihi kami, berkatilah mereka supaya mereka diberikan sukacita oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa. Jangan lupa ya, protokol kesehatan 3M.
masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.